Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perkembangan Fisik Motorik pada Anak Usia Dini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Kak Sri Darmawati Bait. Yang kedua, saya sendiri, Karlian Jitrian Bewo. Yang ketiga, Kak Florentina Inalawirang. Yang keempat, Kak Hesti Fatima Taupan. Yang kelima, Kak Florencia Asniseran. Yang keenam, Kak Maria Gedenia Resinta Nonarani. Yang ketujuh, Kak Agosonia Marsavan Leti. Yang kedelapan, Kak Asma Astrayanti. Yang kesembilan, Kak Honi Peninanupu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik motorik. Tapi yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perkembangan. Jadi perkembangan disebut sebagai suatu perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan dan kematangan yang sedang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Jadi, perubahan yang bersifat sistematis adalah perubahan dalam perkembangan bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian organisme yang satu dengan yang lain yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya, seperti kemampuan anak untuk berjalan, berarti otot-otot kaki pada anak harus matang agar anak tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, bersifat progresif, artinya perubahan yang terjadi yang bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, atau perubahan dari yang bersifat sederhana ke yang lebih kompleks. Contohnya, perkembangan anak dari kecil menjadi besar atau dari pendek menjadi tinggi. Yang ketiga, bersifat berkesinambungan, artinya perubahan pada bagian atau organisme atau fungsi organisme yang berlangsung secara berurutan dan beraturan. Jadi perubahan yang bersifat berkesinambungan tidak terjadi secara kebetulan atau meloncat. Contohnya, untuk dapat berdiri, maka seorang anak harus melewati proses atau tahap perkembangan sebelumnya. Contohnya, untuk dapat berdiri berarti anak tersebut harus memiliki kemampuan duduk dan merangkak. Setelah itu, maka anak tersebut akan berdiri. Baik, yang berikut tentang pengertian perkembangan fisik motorik pada anak. Jadi, perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usia yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Artinya, perkembangan fisik motorik sangat berperan penting dalam pembentukan tulang pada anak-anak, pembentukan otot-otot, saraf yang sesuai dengan rentang usia. Karena ketika perkembangan fisik motorik anak terganggu, maka hal itu dapat mempengaruhi perkembangan anak. Contohnya saja ketika perkembangan tulangnya terganggu, otomatis akan mempengaruhi kemampuan anak dalam berjalan, dan itu akan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Salah satu contohnya perkembangan otak. Jika perkembangan otak pada anak terganggu, maka akan mempengaruhi perkembangan kognitif seorang anak. Baik, inilah materi yang saya bawakan. Waktu dan kesempatan saya berikan ke pemateri berikut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu perkembangan fisik motorik anak yang dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh
usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya seperti kemampuan duduk, kemampuan berlari, kemampuan menendang, atau naik turun tangga. Waktu selanjutnya saya berikan ke materi berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata, tangan, serta saraf. Motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuk, dan sebagainya. Jadi motorik halus dapat lebih dikembangkan jika ada bantuan stimulus dari orang-orang sekitarnya. Misalnya si kecil akan lebih cepat berbicara jika sering diajak mengobrol, atau si kecil bisa menggambar jika sering memberikan krayon dan kertas, serta memberitahukan cara menggambar. Sekian dari saya berikan kepada pemateri berikut. Prinsip perkembangan fisik motorik. 1. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. 2. Setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. 3. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. 4. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. 5. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju khusus. Dari prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Sampai usia 2 tahun anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerak fisik, dan belajar berbicara. Pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perkembangan fisik motorik dan fungsi perkembangan fisik motorik. Yang pertama, tujuan perkembangan fisik motorik itu untuk mengenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan pengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat. Baik, yang dimaksud dengan motorik halus ialah perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Contohnya, memotong, menulis, melukis, dan memasakkan balok sesuai bentuknya. Kalau motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh. Contohnya seperti bergerak, berlari, melompat. Dan juga tujuan motorik itu untuk mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak anak sudah sesuai dengan masanya atau usianya? Baik, selanjutnya fungsi perkembangan fisik motorik. Fungsi perkembangan fisik motorik untuk menguasakan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak, ketentuan kualitas gerak. Terlihat dari beberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
peran lingkungan dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Elizabeth B. Hurlock mengatakan bahwa pada saat mereka masih berada di bawah usia 5 tahun atau masih balita, seorang bayi yang baru lahir sangat bergantung dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga, khususnya orang tua, ayah dan ibunya. Peran aktif orang tua tersebut merupakan usaha secara langsung terhadap anak dan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama dijumpai anak. Sedangkan menurut Lely Halimah mengatakan bahwa pada umumnya anak membutuhkan yang pertama tempat tinggal dan perlindungan dari berbagai hal yang membahayakannya. Yang kedua, makanan yang bergizi sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, kehangatan seperti pakaian yang memadai. Yang keempat, memerlukan perawatan seperti dengan menjaga kesehatan fisik, perawatan gigi, dan kondisi mental. Yang kelima, kebersihan. Dan yang keenam, istirahat dan aktivitas yang seimbang. Sekian dari saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Huni Penina Nupuh akan melanjutkan membaca materi yang kami presentasikan. Dan di sini bagian B tentang perkembangan motorik halus. Dalam perkembangan motorik halus, anak taman kana ditekankan pada koordinasi gerakan. Motorik halus berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang hampir sempurna ketika anak di usia 5 atau 6 tahun. Koordinasi gerakan motorik halus anak berkembang pesat. Di usia ini anak telah mengordinasikan gerakan visual motorik seperti mengordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan, antara lain pada waktu anak menulis atau menggambar. Baik teman-teman, jadi yang kita ketahui bahwa perkembangan motorik halus itu adalah perkembangan gerakan yang meliputi otot-otot kecil seperti mata dan tangan. Contoh gerakan-gerakan motorik halus yang kita ketahui pada anak usia dini yaitu seperti menggambar, menulis, memotong, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Permendikbud nomor 137 tahun 2014, bahwa perkembangan fisik motorik merupakan salah satu aspek perkembangan pada anak usia dini. Setiap anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik pada anak. Salah satunya adalah pemberian ASI eksklusif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.